Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada suara yang mantul di mute dulu. Jadi sekarang sudah ke pertemuan kedua tentang RPL. Jadi RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi intinya di RPL kalian bakal diajarin tentang bagaimana cara merekayasa. Jadi rekayasa dalam artian di sini adalah mulai dari mengembangkan, membuat ya, membangun, mengembangkan sebuah perangkat lunak. Jadi bisa membangun dari nol, bisa mengembangkan yang sudah ada. Sebelumnya di sudah sampai ke dokumentasi ya. Jadi dokumentasi yang paling terakhir dibahas ke pertemuan pertama yaitu bagaimana cara kita menuliskan atau menuangkan semua hal yang akan kita bangun di sebuah dokumentasi yang tujuannya agar pengembangan si aplikasi atau perangkat lunak tersebut bisa dilanjutkan oleh siapapun. Itu intinya gitu fungsi dari sebuah dokumentasi. Nah, agar semua orang atau intinya di sini misalkan pengembang sistem bisa mengerti lah kata sandi gitu ya, terus diagram dan lain sebagainya. Itu dalam pembuatan dokumentasi itu ada aturannya. Bagaimana cara membuat flowchart, bagaimana cara membuat news diagram, bagaimana cara menarasikan misalkan ya, menarasikan sebuah hasil analisa kita. Nah, itu semuanya ada aturan. Jadi paling terakhir dari pengembangan atau dari pembuatan perangkat lunak adalah dokumentasi. Mulai dari skrip, mulai dari pengkodingan tuh udah ada dokumentasi, terus sampai jadi gitu, sampai tester, training dan go live. Itu semuanya ada dokumentasi. Tadi kepentingannya adalah buat pengembang baru. Jadi si aplikasi itu tidak mengikuti umur si programmer ya. Programmernya mati, misalkan aplikasinya mati juga tidak, tapi dikembangkan dengan yang lain. Kalau kalian lihat misalkan Windows, terus aplikasi-aplikasi lain lah yang dipakai sampai saat ini, itu mungkin saja yang bikin pertamanya kan sudah tidak ada, tapi bisa dikembangkan oleh tim lain gitu ya. Nah, itu fungsinya dokumentasi. Oke, nah ini tadi sudah disenggol sedikit ya. Nanti akan belajar tentang pemodelan. Intinya di sini pemodelan dan diagram. Diagramnya banyak, ada lebih dari 5 sebetulnya, tapi di sini mungkin 3 yang akan dipakai. Ada use case diagram, ada sequence dan class. Nah, ini kelas nanti hubungannya dengan OOP. Jadi kalian lagi belajar OOP juga. Jadi diagramnya itu nanti yang mengarah ke OOP, Object Oriented Programming nantinya. Oke, lanjut sekarang pertemuan 2 lebih ke konsep dan karakteristik dari RPL. Nah, jadi harus kembali dulu ke sistem. Karena RPL sangat erat kaitannya dengan sistem-sistem informasi. Ini udah dibahas ya di minggu kemarin kalau nggak salah. Jadi apa hubungannya antara sistem informasi dengan RPL? Itu sudah dibahas. Jadi RPL justru bagian kecil dari sebuah sistem informasi sebetulnya ya. Di poin 1 berbicara tentang sistem tidak selalu berbicara mengenai perangkat lunak, benar ya. Jadi yang namanya sistem informasi itu kalian jangan bayangkan, yang namanya sistem itu jangan dibayangkan itu perangkat lunak aja gitu. Jadi sistem itu bisa sebagai contoh, di sini saya ngambil contoh nih, Bapak ngambil contoh sistem yang terjadi di mata, di penglihatan gitu. Jadi ada beberapa subsistem yang bekerja secara masing-masing. Lihat ya dari poin 1, mungkin ada bagian dari mata itu untuk menerima bayangan, menerima cahaya. Setelah diterima olah lensa dan lain sebagainya, diolah sehingga masuk ke otak nih, ke poin 6. Nah, itu semuanya ada sistem-sistem masing-masing, ada proses-proses yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh subsistem yang ada di mata ini gitu. Nah, terus jangan lupa juga di sini antara sistem di bagian mata ini dengan di bagian otak. Nah, ini otomatis ada penyambung ya, ada interface istilahnya. Kalau di sini optic nerve. Nah, ini yang mengalirkan data nih. Dari mata yang diterima itu dialirkan ke otak. Jadi ingat-ingat aja dulu bahwa dari subsistem agar berbicara dengan sistem yang lain itu ada interface istilahnya. Jadi interface itu adalah jadi interface itu adalah sesuatu yang menyambungkan atau yang mengkoneksikan antara sistem yang satu dengan yang lain. Kalian ingat-ingat nih ya, subsistem interface nanti bakal dibahas banyak di depannya.
Oke, berikutnya dua lebih sisi pengertian, udah banyak lah kalian mengerti istilah dari sistem. Jadi merupakan sekumpulan bagian-bagian. Oke, ingat-ingat lagi kata kuncinya di sini ada bagian-bagian yang kompleks di mana mereka saling berinteraksi sehingga tercapai satu tujuan tertentu. Nah, jadi sistem, ingat-ingat aja, sistem pengertiannya adalah kata kuncinya bagian-bagian atau elemen atau komponen gitu ya, yang ada dan saling bekerja, yang bekerjanya itu saling berinteraksi, ada hubungannya antar satu elemen itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai satu tujuan, itu yang namanya dengan sistem. Nah, berikutnya secara konsep perangkat lunak. Nah, karena banyak ini ya, karena dalam sistem itu banyak yang terlibat, mulai dari analisa, desain, terus proses dan lain sebagainya. Maka kita perlu SDLC. Apa itu SDLC? Tapi sebelumnya kita kesini dulu nih. Kita analogikan yang tadi ya, sudah mata. Terus karakteristik sistem. Jadi karakteristik tuh sistem itu seperti apa? Nah, kalian bisa menentukan apakah itu sebuah sistem atau bukan. Lihat aja dari karakteristiknya. Jadi pertama di sini karakteristik yang namanya sistem itu ada input. Jadi ada bahan. Lalu kalau dilihat di mata di sini poin 1 ya. Jadi ada bahannya apa? Bahannya kalau di mata, sistem mata berarti kan ada bayangan. Bayangan diterima oleh poin 2. Nah, dari poin 2 masuk ke poin 3, masuk ke poin 4. Lalu di sini ada proses pemrosesan. Bayangan ini diproses. Nah, gitu ya. Jadi karakteristiknya yang pertama input, yang kedua ada proses. Input, proses di sistem pertama nih di bagian mata. Nah, tadi sudah Bapak kasih tahu ya, udah ada bocoran sedikit, ada istilah antarmuka atau interface. Nah, setelah dihasilkan hasil pemrosesan di sini, ini belum jadi apa-apa. Dia harus nyambung ke sistem yang lain. Di sini contohnya otak. Nah, yang menyambungkan antara mata dengan otak itu dinamakan dengan istilah interface. Kalau di sini optik ini nih. Katanya nih, saya juga lihat di Google ya, katanya optik ini yang menyambungkan antara info yang dapat dari mata dialirkan ke otak. Nah, itu yang dinamakan dengan interface. Nah, kalau realnya nanti kalau di sistem, di software gitu ya, apa yang dinamakan dengan interface? Nah, interface itu contoh kasarnya kalau di hardware misalkan untuk menampilkan data dari CPU ke monitor gitu. Itu kan ada interface-nya tuh yang namanya PGA. Nah, itu PGA itu namanya interface. Jadi yang nyambungin atau yang menampilkan data di CPU atau di prosesor sehingga bisa tampil di monitor. Nah, itu yang disebut dengan interface. Misalkan apalagi interface USB. Nah, USB bisa nyambungin apa yang kita ketik di Word ya secara sistem, tapi langsung bisa nyambung ke printer. Nah, itu interface yang nyambungin antara CPU dengan si printer tadi. Kalau bahasa Indonesianya antarmuka ya, interface. Oke, jadi ada input, ada proses, ada interface, baru keluar output di otak. Kalau di mata ya mungkin outputnya banyak. Kita bisa lihat, oh di depan itu ada tangkal cau gitu ya, oh di depan itu ada matahari, oh di depan itu ada rumah dan lain sebagainya. Itu kalau di mata output dari proses mata menerima cahaya lalu diantarkan ke otak. Gitu. Jadi ada input, ada proses, ada output. Oke, lalu berikutnya ada mekanisme kontrol. Nah, di sini jangan lupa nanti di sistem juga ada di software ya. Apa yang dinamakan dengan mekanisme kontrol? Nah, kalau di mata ya simpelnya di mata punya kelopak mata, di mana kontrolnya itu ada di apa namanya kelopak mata apa nih namanya yang ada bulu mata. Jadi ketika ada debu masuk tuh dia akan refleks nutup gitu, nutup sehingga si debunya itu nggak masuk ke bagian mata sini. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanisme kontrol. Gitu, kebayang ya. Jadi yang mekanisme kontrol itu alat untuk menjaga antara proses input masuk ke antara ini nih input dengan bagian proses. Jadi di sini ada kontrol. Nah, kalau di aplikasi contohnya misalkan ada if-ifan, kalian sudah belajar if kan. Apa yang dinamakan mekanisme kontrol di Excel lah kemarin, misalkan Excel juga udah belajar if kan. Misalkan ada mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, misalkan kita udah bikin nih kategorinya.
mahasiswa yang lulus adalah yang nilainya 80 misalkan. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanisme kontrol. Jadi ketika ada mahasiswa yang nilainya di bawah 60 maka tidak lulus, seperti itu. Nah, itu contoh mekanisme kontrol dari sisi sistemnya. Kalau dari sisi dari sisi aplikasi, kalau dari sisi sistem umum, contohnya mata sama punya mekanisme kontrol. Jadi mata akan nutup ketika ada debu masuk misalkan, seperti itu. Lalu berikutnya ada batasan. Nah, seperti di batasan sudah dibahas di sistem informasi dulu. Batasan itu adalah rule ya. Nih, misalkan ini satu sistem besar atau satu sistem mata aja segini. Ini punya batasan juga, di mana mata misalkan tidak bisa melihat matahari terlalu lama, matanya akan rusak misalkan. Berarti mata punya batasan, tidak bisa melihat matahari dengan lama misalkan. Terus tadi batasannya mata tidak bisa nerima debu, tidak bisa kemasukan debu. Nah, itu batasan. Jadi semua sistem apapun pasti punya batasan, gitu ya. Kalau tadi di aplikasi misalkan, di sistem akademik penerimaan mahasiswa baru udah jelas kan, batasannya adalah misalkan anak-anak SMA atau SMK lulusan maksimal 3 tahun ke belakang misalkan. Nah, itu yang dinamakan dengan batasan. Jadi semua sistem pasti punya batasan. Oke, ngerti ya, gampang lah itu mah. Kalian udah bisa ngebayangin. Jadi sistem itu adalah sebuah kumpulan elemen. Kenapa disebut kumpulan elemen? Jelas kan di sini ada elemen 1, ada elemen 2, 3, 4 dan semuanya. Ini semuanya ngumpul nih di satu sistem ini. Semuanya berinteraksi. Bekerja kan? Terus apalagi tadi kata kuncinya? Bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya untuk mengirimkan data nih si mata ke otak. Itu tujuan si mata. Jadi mengirimkan bahan yang diterima diolah jadi outputnya dikirim ke si otak. Nah, itu tujuan akhirnya itu buat si mata. Tadi kalau buat sistem akademik dan lain sebagainya semuanya pasti punya tujuan-tujuan. Begitu ya. Ini yang dinamakan dengan sistem secara umum. Oke, berikutnya, karena kita di sini berbicaranya nanti sistem informasi, di mana informasi ini sudah lebih spesifik ya, mengarahnya ke pengembangan perangkat lunak. Nah, kita butuh yang istilah baru nih, buat kalian istilah baru. Ada yang dinamakan dengan SDLC. Jadi SDLC itu adalah Software Development Life Cycle. Jadi kerangka step by step bagaimana sih cara mengembangkan sistem itu, awalnya dari mana. Oke, next. Oh, ini masih di sistem juga ya, belum ke SDLC. Jadi ini udahlah kelewat ya, dilewat. Nah, tadi sistem itu terdiri dari beberapa elemen, diantaranya ada hardware, ada software, brainware, prosedur, dan networking, dan banyak-banyak lagi sebetulnya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa sistem itu hanya aplikasi komputer lah, jangan berpikir begitu. Nah, sekarang apa hubungannya PL dengan sistem? Ini udah bolak-balik ya. Ada hubungannya karena PL itu sebagai bagian kecil dari sebuah sistem. Nah, kalau di sini ada di poin software nih. Kita PL itu ada di software. Oke, lanjut. Apa ini? Oke, yang dokumentasi sudah jelas tadi ya, bahwa program komputer yang berasosiasi dengan dokumen yang di dalamnya terdapat requirement. Jadi isinya dari dokumen tadi itu ada requirement, kebutuhan dari aplikasi, apa aja yang dibutuhkan, lalu ada pemodelan, ada user manual. Kalau user manual nanti di tahap paling terakhir ketika aplikasinya jadi, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini user manual. Kalau dokumentasi yang dimaksud di sini bukan user manual, tapi bagaimana cara mengembangkan, membuat ya si aplikasi tadi. Sudah jadi aplikasi, ada lagi dokumen tapi namanya user manual. Bagaimana cara menggunakannya kalau yang ini. Begitu. Lalu software bisa dikembangkan sesuai permintaan customer atau dikembangkan yang sifatnya general atau umum. Nah, ini bahwa aplikasi itu ada berbagai macam jenis aplikasi nanti ya. Ada aplikasi yang berhubungan dengan customer langsung, di mana kita bikin itu harus sesuai permintaan. Ada juga aplikasi yang sifatnya tool. Tool itu maksudnya misalkan seperti antivirus, itu kan tidak ada permintaan dari customer ya. Kita menentukan, kita buat untuk dipakai oleh pengguna. Tidak ada rule-nya, tidak ada permintaan dari customer. Jadi sifatnya tools. Terus ada juga software, banyaklah jenis software, nanti diterangkan di berikutnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke karakteristik perangkat lunak. Karakteristik dulu. Apa berikutnya? Ini baru SDLC ya.
Nah, sekarang karakteristik. Tadi karakteristik sistem udah jelas ya, ada input, ada proses. Apa tadi? Ada input, ada proses, nondi. Ada input, ada proses, ada antarmuka atau interface ya, lalu ada batasan, lalu ada apa? Output. Nah, ini karakteristik dari perangkat lunak. Karakteristik software lah intinya gitu. Yang pertama PL bukan pabrikasi, jadi beda ya. PL itu bukan sendal jepit. Kalau sendal jepit sekali cetak bisa langsung 1.000 gitu kan, untuk dijual lagi. Kalau aplikasi atau software yang akan dipakai oleh satu perusahaan itu tidak bisa dipabrikasi. Jadi kalian tinggal copy paste, walaupun sistemnya sama, misalkan pabrik A perusahaan satu sama nih jualan buku, pabrik 2 jualan buku juga, belum tentu aplikasi yang satu di perusahaan saya itu belum tentu bisa dipakai di perusahaan 2. Karena tadi software itu atau perangkat lunak itu sifatnya adalah customize ya, disesuaikan, harus mengikuti perusahaan. Yang kedua, PL tidak bisa diraba, itu udah jelas ya. Kalaupun diraba bentuknya handphone ya atau layar monitor, itu mah udah jelas. Lalu berikutnya, PL tidak mengalami keausan atau rusak. Tidak ada ya software yang rusak. Kalaupun kena virus itu bukan rusak, hilang ya. Kalau yang namanya rusak, misalkan motor potong potong stangna, nah itu namanya rusak. Kalau software misalkan potong bagian sistem sistem perpusna, nggak mungkin ya. Jadi software itu tidak mungkin ada yang rusak. Terus software itu berkesinambungan, jadi artinya yang namanya aplikasi itu bisa dipakai bertahun-tahun ya, selama aturan, rule, kebutuhan dari si software itu bisa menutup ya kebutuhan-kebutuhan si perusahaan. Jadi bisa bertahun-tahun kalau aplikasi. Adapun misalkan ada pengembangan, paling ada pengembangan ya, bukan tidak bisa menutup kebutuhan si perusahaan, paling nanti ada pengembangan lagi, nambah modul A, nambah modul B dan seterusnya. Biasanya disesuaikan dengan perkembangan si perusahaan yang menggunakan aplikasi tadi. Oke, ntar ada WA naon teh. Oh, tuh kan Bob juga bapak beri PAW di customer tuh. Contoh real ya. Nih, ini aplikasi udah dipakai 7 tahun lalu. Jadi sampai sekarang nyambung terus konsumen teh. Kenapa? Karena ada pengembangan. Dirubah lagi sekarang ada mobile, mau bisa mobile dan lain sebagainya. Itu jadi bukannya rusak, malahan berkembang terus. Itu yang namanya aplikasi. Lalu PL itu customize, sudah jelas kan ya, maksudnya customize itu aplikasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna gitu. Jadi kalian jangan membuat sesuatu tanpa disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dipakai nantinya, begitu ya. Kecuali sifatnya yang tool, alat atau lain sebagainya, itu nggak usah ada customize. Jadi kalian bisa bikin sesuai inspirasi yang ada di otak, bikin gitu kan. Kayak game kan nggak menganalisa ke pengguna, tapi perusahaan game bikin secanggih mungkin, sebagus mungkin, tapi tetap memperhitungkan dari bentuk user friendly-nya, misalkan ini cocok buat anak atau buat orang dewasa atau buat kalangan mana gitu si game tersebut. Itu makanya game ada klasifikasi, penggunanya juga bakalan memilih sendirinya kan. Nggak mungkin orang dewasa pakai game anak-anak kan gitu. Jadi dengan sendirinya akan memfilter itu ya. Lalu berikutnya, nah ini baru ke SDLC. SDLC lebih ke apa tadi singkatannya, Software Development Life, ini salahnya, life cycle. Jadi artinya, jadi siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi step by stepnya itu mulai dari mana gitu untuk mengembangkan sebuah software aplikasi lah. Oke, berikutnya tujuannya untuk apa dibuat SDLC? Nah, satu, dalam pengembangan project banyak orang yang terlibat di dalamnya dan pengelolaannya kerja tim. Jadi gini, kalau project gede mau sendiri sebetulnya sama aja sih. Jadi artinya si SDLC ini membagi step-step pekerjaan. Mulai dari step 1 misalkan analisa, step 2 ke desain, misalkan step 3 ke perancangan, lalu ke implementasi atau coding. Nah, itu step-stepnya membutuhkan orang-orang gitu artinya ya, membutuhkan orang-orang. Misalkan step pertama ada analisa, berarti ngumpul tuh di situ orang-orang menganalisa apa kebutuhan si stakeholder atau customer lah.
dikumpulin dulu tuh, kumpulin. Udah oke semuanya, baru masuk ke bagian desain. Nah, fungsinya SDLC ini adalah untuk menentukan yang cocok mana sih, langkah-langkah mana yang cocok untuk mengembangkan project A gitu. Jadi di sini makanya dibahas ada beberapa bentuk dari SDLC. Nanti kita bahas. Nah, ini ya. Tapi belum kesini dulu. Ini udah belum nih. Oh, ini tadi sudah ya kebahas dengan sendirinya nih. Karena di dalam pengembangan perangkat lunak tuh ada fase-fasenya atau step-stepnya. Yang tadi di sini simpelnya ada 4, sebetulnya bisa dikembangkan banyak lagi, tapi yang paling penting di sini ada 4. Mulai dari fase analisis ya, ini ngumpul nih tim-tim analisis semua nih di sini, mungkin ada puluhan atau ratusan ya, tergantung besar kecilnya si project. Lalu masuk ke bagian desainer di sini adalah kasarnya membuat tampilan lah, form, tampilan untuk login kayak gimana, misalkan tampilan untuk laporan dan lain sebagainya bagaimana. Dan di sini diperhatikan juga siapa pemakai. Nah, ini pelajarannya makanya luas nanti. Analisa gimana prosesnya, desainer tuh gimana prosesnya. Karena harus disesuaikan juga dengan penggunanya. Ini apakah yang gunanya anak muda, orang tua, anak-anak gitu ya. Lalu baru masuk ke implementasi. Programmer di sini baru coding berdasarkan hasil desain dan hasil analisa gitu. Jadi nyambung terus step by step ya. Baru terakhir ke tester. Kalau tester nanti ada pihak eksternal, pihak luar. Jadi yang tester bukan programmer tuh. Kalau programmer pasti benar terus. Karena programmer udah tahu kalau klik ini pasti errornya ini gitu. Jadi tidak bisa jadi tester kalau programmer. Jadi testernya sambil coding tester, nah itu programmer. Yang dimaksud dengan tester di sini adalah, 15 menit lagi. Yang dimaksud dengan tester di sini adalah pengetesan aplikasi yang sudah jadi. Jadi ada pihak luar. Jadi ada perpanjangan panggilan, bisa diperpanjang. Coba gimana caranya perpanjang? Oh, harus upgrade. Nanti kalau misalkan mati, ujuk-ujuk mati, nanti sambung ya. Kalau belum, wassalamualaikum pembahasannya. Ini sedikit lagi soalnya tentang SDLC terakhir. Nah, karena timnya banyak yang mengerjakan project dan step atau fase-fasenya dibagi menjadi beberapa fase, maka di sini dibutuhkan atau ada beberapa SDLC yang ditawarkan bagi kita sebagai pengembang. Nah, di sini yang pertama ada SDLC waterfall. Jadi kayak air ya, dari atas ke bawah. Jadi maksudnya gini, kalau yang waterfall karakteristiknya adalah tim analis dia akan bekerja di sini terus nih. Jadi pengembangan itu bekerja gantian. Tim analis dia kerja dulu di sini, mulai dari analisa ke konsumen, apa aja sih kebutuhannya, bla bla bla, bahannya apa aja, sana dulu dan lain semuanya. Nah, setelah fix selesai 100%, baru masuk ke bagian desainer gitu. Jadi ini udah di close nih, udah ditutup, pekerjaannya selesai. Jadi kalau di sini ada 100 orang analis misalkan ya, kalau udah selesai fix 100%, udah cocok dengan konsumen, udah cocok dengan stakeholder dan lain semuanya, maka analisis ini udah bubar gitu. Baru masuk ke bagian desainer. Jadi tidak akan ada pekerjaan mengulang balik lagi ke analis gitu. Lalu masuk ke bagian desainer dan sama, desainer harus kerjakan sampai selesai. Lalu masuk ke bagian implementasi. Lalu masuk ke tester, lalu masuk ke deployment, lalu masuk ke maintenance dan lain sebagainya. Gitu. Jadi stepnya dari atas ke bawah. Begitu ya. Apa ini tulisannya udah tadi dijelaskan lah ya. Ini linear dari atas ke bawah, lalu perancangan tidak akan dilakukan sebelum gitu ya. Jadi tidak akan masuk ke analisa tidak akan masuk ke perancangan sebelum analisa selesai ya. Ini tadi tidak akan masuk ke bawah dulu sebelum bagian atasnya selesai. Itu yang waterfall. Nah, keunggulannya setiap fase mempunyai waktu yang cukup. Jadi kalau satu project menggunakan model ini, pasti itu waktunya adalah butuh waktu yang panjang karena pengerjaannya itu tidak bisa paralel, otomatis waktunya akan panjang. Yang kedua dari sisi biaya juga harus rada gede gitu ya, karena makin lama pengerjaan proyek makin gede biayanya gitu. Jadi kenapa jadi waktunya jadi lama, karena saling tunggu kan, tidak paralel. Ini nungguan dia beres, udah beres masuk setiap step, jadi waktunya panjang, tidak paralel. Tapi di sisi lain keunggulannya di sini dikatakan nih mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Kenapa mudah dipahami? Ya karena dalam pembuatan pekerjaannya itu detail banget gitulah.
Kalau misalkan dari sistem analis nih, dokumennya itu benar-benar detail dibuat sehingga orang awam sekalipun bisa mengerti. Karena apa? Karena waktunya panjang, biayanya besar dan lain sebagainya. Jadi benar-benar benar-benar dibuat bagaimana caranya hasil analisa ini bisa dimengerti oleh step berikutnya lah, oleh orang desain misalkan. Karena di sini asumsinya sudah bubar nih, orang desain udah nggak bisa nanya lagi ke bagian analis ini gitu, karena sudah dengan PD-nya gitulah, hasil analisanya pasti dimengerti oleh yang lain begitu. Oke, tapi kelemahannya di sini tadi ya udah jelas, kelemahannya waktunya butuh waktu lama. Lalu di sini ada peran dari stakeholder itu customer lah. Jadi customer itu hanya di bagian analisis di sini aja nih, ngobrol aja. Dia tidak bisa ngobrol dengan orang desainer, tidak bisa ngobrol dengan orang implementasi, testing dan sebagainya. Customer hanya ada di bagian analis. Nah, itu salah satu kelemahan juga. Jadi kalau misalkan customer bisa ngobrol di bagian desain, maka orang desain itu bakal langsung ngikuti gitu. Kalau misalkan dari sisi warna kurang apa. Kalau konsumen bisa ke sini, ini lebih baik sebetulnya. Jadi lebih si aplikasi yang dibikin tuh lebih cocok, lebih kena lah di konsumennya. Tapi untuk Wartapol itu konsumen tidak ada di bagian ini, hanya ada di bagian analis. Nah, ini salah satu kelemahan juga. Oke, berikutnya kebutuhan waktu. Kebutuhan harus dipastikan dari awal. Nah, karena di sini analisa itu dibangun atau dibuatnya harus sampai 100%, maka di sini benar-benar harus digenjot lah. Kebutuhannya itu harus benar-benar sampai habis gitu. Si konsumen, kebutuhan konsumen itu harus benar-benar ditanyakan sampai habis, karena tidak ada lagi waktu nih ketika ada perubahan atau penambahan sistem. Si konsumen sudah tidak bisa lagi kalau udah masuk ke bagian desain, udah masuk ke bagian implementasi dan seterusnya. Ini yang waterfall. Oke, kalian dengarkan dan pahamilah sedikit-sedikit, harusnya dengan bahasa ringan bisa dimengerti. Oke, nyambung. Berikutnya di sini ada model SDLC yang lain adalah prototyping atau prototype model. Nah, ini penyempurnaan atau perubahan dari model sebelumnya sebetulnya. Sama waterfall juga mengalir nih. Dari satu ini mengalir ke sini tetap mengalir pada intinya. Tapi di proses ini yang prototyping, setiap kegiatan atau setiap yang kita bikin itu langsung di prototype. Prototype itu artinya dibikin simulasinya lah. Dibikin simulasinya lalu dikasih ke konsumen gitu. Kalau di bagian ini. Nih, misalkan di sini ada requirement analyst tadi di bagian analis ya. Dia bisa langsung masuk ke orang desain. Jadi misalkan ada 10 kebutuhan, ada 10 requirement ya, ada 10 tuh misalkan permintaan konsumen. Nah, setiap poinnya itu bisa langsung di deliver, dikasih ke orang desain. Nih, bikin coba kayak gimana prototipenya. Lalu dibikin ke customer. Customer mengevaluasi di sini. Kalau misalkan kurang cocok, ini udah di tahap desain ya. Kalau misalkan kurang cocok, customer bisa nge-review atau bisa ngembaliin lagi ke anak-anak desain. Nah, anak desain mikir lagi, kalau kurang misalkan dari sisi kebutuhannya, dia akan ngobrol lagi sama orang analis. Maka di sini ada perubahan, lalu dibikin lagi prototype, dikasih lagi ke konsumen. Jadi bisa bolak-balik nih sampai konsumen itu benar-benar fix lah, benar-benar oke dengan apa yang akan dibuat nantinya di bagian developer di sini. Jadi prototyping ini adalah membuat apa yang didesain itu dibuat dulu, bukan simulasi sih. Ada yang tahu istilahnya? Kalau software jadi ada softwarean gitu. Kalau bikin mobil beneran ada mobil-mobilannya dulu gitu. Nah, itu namanya prototype. Jadi bikin dulu prototipenya. Bukan simulasi yang cocok bahasanya. Nah, gitulah, tapi ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kita mau bikin mobil nih, orang analisa sudah menganalisa mobil itu kebutuhannya ABCD. Orang desain membuat tuh bentuk mobilnya kayak gini. Tapi sebelum dibikin mobil beneran, dia bikin prototipenya dulu, bikin mobil-mobilannya dulu gitu. Baru dikasih ke konsumen. Nah, itu prototype artinya gitu. Jadi dibikin, namanya istilah nanti ya teh. Ngerti nggak maksudnya? Prototype artinya. Jadi maksudnya gitu. Jadi bikin software heula lah gitu. Tapi secara fungsi udah jalan nih ketika ada tampilan login misalnya. Oke. Nah, itu bisa miniatur. Jadi kalau di sisi aplikasi login itu udah dibikin tuh tampilan login tuh.
Ketika klik oke, klik login udah masuk ke menu berikutnya, tapi di dalam tombolnya itu belum ada programnya. Nah, itu prototype. Jadi udah ada link-linknya, setiap tombol itu udah ada, tapi belum ada code-nya di dalamnya, belum ada codingannya. Cuman baru dari tombol ini link ke A, dari tombol ini link ke form B dan seterusnya. Nah, itu prototype ya. Nah, kalau sudah oke, baru masuk ke developer gitu. Dari sini ya berjalanlah sampai rilis, sampai jadi sebuah aplikasi. Begitu ya. Nah, di sini poin 2 tadi ngebahas poin yang mana ya? Tidak ada bahasanya di sini, tapi samalah pembahasannya. Jadi pelengkap dari kelemahan waterfall sudah tadi ada proses perulangan. Nah, ini ya, ini kalau bahasa ininya iteratif istilahnya. Perulangan, dia mengulang-ulang sampai konsumen benar-benar oke. Nah, gitu. Lalu berikutnya di sini dikatakan ada proses prototipe purwarupa. Ya, ini tadi purwarupa. Jadi, nah ini purwarupa teh bahasa naon ya? Purwarupa teh nyeun anu jiga nu sarupa. Dilakukan berulang juga sama sampai konsumen oke. Itu simpelnya kayak gitulah. Oke, jadi bisa dibedakan ya. Kalau yang pertama tadi ini dia bekerja analisa itu sampai selesai dan tidak bisa mengulang ke analis lagi. Jadi asumsinya analis bekerja udah 100% fix, makanya waktunya lama. Nah, kalau di sini per poin kebutuhan itu langsung bisa masuk ke bagian berikutnya. Kalau contohnya di sini dari analisa bisa langsung masuk ke desain, lalu dibikin dulu prototipenya, balikin ke konsumen. Udah oke, baru masuk. Jadi udah kelihatan ya bedanya. Lalu yang ketiga ada increment model. Jadi hanya ada 3 ya model SDLC. Tadi ada waterfall, ada tadi tempat 2 teh, ada prototyping dan SDLC. Nah, berikutnya ada increment. Nah, kalau incremental ini hampir sama dengan ini, hampir sama dengan yang kedua. Nah, hampir sama dengan ini, tapi ada juga bagian ini. Jadi gimana? Kebayang tuh. Jadi pekerjaannya itu mau pakai waterfall ataupun mau pakai apa yang kedua tadi, prototype, tapi dia kerjanya ada beberapa divisi yang mengerjakan hal yang sama secara paralel bersamaan. Misalkan contoh gini, orang analis lagi ngobrol nih sama orang desain gitu ya, dengan orang desain lagi ngomongin satu rule, satu rule nomor 5 misalkan yang diulang tadi. Nah, sementara di proses yang lain ini lagi ngerjain, lagi sudah implementasi gitu, sudah mengerjakan implementasi tapi modul yang lain gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan paralel. Jadi mana yang sudah jelas aturannya, rule-nya, mana yang bisa dikerjakan dia dikerjain. Jadi di satu kantor itu mungkin lengkap ya, ada bagian analis, ada bagian desainer, ada bagian programmer, ada bagian tester, terus ada bagian apa tadi yang terakhir, implementator ya, training dan lain sebagainya. Itu bisa asumsinya ngumpul semua lah di satu perusahaan itu, dimana semuanya bekerja sesuai jobnya masing-masing gitu. Jadi tidak mengalir kayak tadi. Kalau ini kan ngalir nih, yang ini juga ngalir, tapi kalau yang ini dikerjakan secara paralel, bareng-bareng, mana satu aturan atau satu project yang udah bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu. Kalau yang ini gitu ya, ngerti nggak maksudnya? Yang incremental. Ngerti, Pak. Itulah. Jadi berarti bekerja secara paralel semuanya. Kalau tadi jelas ya, kalau yang pertama ini timnya gantian di kantor teh, mungkin sehari ya aya analis unggul gitu kan, berapa minggu teh udah beres di kantor jadi orang desain unggul, tak ya gantian namun ya. Nah, yang ini kemungkinannya ini belum ada nih. Bagian developer, tester, rilis belum ada, kemungkinan belum ada. Tapi dia hanya ada orang analis sama desainer kalau yang ini. Kalau yang ini mungkin semuanya di kantor tuh ngumpul tuh dari beberapa tim tuh. Ada analis, ada desainer dan semuanya. Jadi semuanya bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Gitu. Oke, lalu nah, karena ada 3 pilihan tadi, jadi mana yang lebih baik? Nah, di sini berbicaranya jadi bukan baik dan tidak baik. Jadi disesuaikan dengan proyek yang akan dikerjakan. Gitu ya. Jadi misalkan kalau kita bikin satu proyek A, nah itu misalkan kalau waktunya lama misalkan ya, nah itu cocok menggunakan yang paralel. Jadi lebih enak menggunakan paralel, terus biayanya juga misalkan besar. Paralel yang pertama tuh waterfall. Kalau misalkan waktunya lama, biayanya ada, nah itu kita bisa pakai formula yang pertama atau model yang pertama, yaitu dengan waterfall gitu ya.
Jadi disesuaikan nantinya. Terus kalau misalkan waktunya nggak terlalu lama, mepet-mepet, nah itu bisa dikerjakan dengan paralel. Tadi bisa model yang ketiga kayak gitu. Oke, jadi yang jadi patokannya yang pertama waktu, terus ini jadi patokan juga nih analisa proses apa kemudahan proses analis. Kalau proyeknya besar, sistemnya besar, maka membutuhkan waktu yang lama di proses analis gitu ya. Lalu yang jadi patokan adalah waktu, dan yang ketiga patokannya adalah biaya. Jadi yang paling penting adalah waktu dan biaya untuk menentukan model mana yang mau dipakai, atau malah dari model tiga tadi tiga-tiganya bisa dipakai barengan gitu. Sekian dan ketemu di pertemuan ketiga. Begitu, jadi kesimpulannya membahas tentang apa tadi? Siapa yang mau ngomong? Kalidur, Pak. Sepi. Siapa yang Kalidur, Pak. ada yang bisa menyimpulkan langsung A++? Tekudu tekudu iyanya. Siapa? Sok ngacung salah seorang. Itang. Baron. Sok, Mang Sok. Baron. Muhammad Rais coba baring absen ya. Yang tidak ngomong berarti tidak ada absen. Ustadz Rais. Percantan ke Ustadz, percantan. Jadi tadi teh ngajelaskan tentang SDLC, Pak. Adanya simulasi dulu kayak Jadi setiap step harus ada setiap step itu dibikin. Tadi teh istilahnya naon cenah? Bukan ya simulasi boleh, tapi apa tadi? ya Itu siapa yang ngomong tadi ada? Ya itulah, sok terus. miniatur. Miniatur. Miniatur bisa. Ada miniaturnya dulu, tombol-tombolnya udah ada, tapi coding-codingannya belum. Terus yang terakhir ada incremental model, itu mah hybrid ya Pak, Ya. antara waterfall model sama prototyping model. Iis Siti Lasmi nih. Salsa. Apa Iis? Selain SDLC tadi bahasnya tidak LCS asa banyak dah. Yang sistem berarti Pak. Sok coba Iis. Bapak sampai ge bade ngawar tadi. Yes. Aduh. Ya lah, udah Iis. Buatan pengubahan yang Tinggali udang sare eta mah. digunakan membuat enggak Bapak Ngajelaskeun naon eta teh? DLC Oh, saya sok naon. Netnot M Rais coba. Sudah, mana Muhammad Rais? Hadir, Pak. Sok tadi teh ngobrol naon? M Rais. Jadi tadi teh eta ada SDLC, Pak. Oh, naon cenah SDLC teh? Di eta mah singkatan tina Software Development Life Cycle. Cycle atau gitu. Cycle. Eta teh merupakan proses daur ulang dari suatu perkembangan. Yang pertama, misalkan dari suatu perusahaan, ya dari atasan terus ke bawahan, terus ke bawahan deui Pak, sampai ke berulang-ulang. Gitu. Jadi SDLC teh proses daur ulang, istilah nama lamun dina tumbuhan teh mah. Alam ieu mah dina perusahaan. Ganti jangan daur ulang atau siklus kehidupan. Jadi siklus kehidupan. Jadi ti pamimpin ka bawahan, ti bawahanana ka bawahanna deui. Gitu terus ka bawahanna deui, setelah itu balik deui ka pamimpinna, Pak. siklus. Begitu pun. Tapi ini kan tapi ini berbicaranya kan tentang pembuatan aplikasi. So, coba kalau SDLC di dalam pengembangan aplikasi atau software, jadi gimana? Lamun dina software nyaeta nongor teh tina analisis heula langsung desain, terus implementasi, testing, setelah testing, development langsung nongor teh balik deui ke teh ka analisis deui apakah bener henteu dina aplikasi eta teh gitu, atau berjalan dengan lancar atau tidak. Disesuaikan dengan model yang mau dipakai, berarti gitu ya. Nah, Oke. jadi lamun tidak sesuai diubah deui gitu. Nah, siap lah. Buat Rai. Baron pakai Z. Baron
Ai di dia naon da eueuh baron di dia absen mah. Absen naon ngaranna? Bapak masuk ngeueuh ah. Baron. Eueuh ngaran baron dina B. Abis Sahroni, Pak. Oh, Sahroni. Nah, itu ngaranna baron atuh. Da di baron-baron, Pak. Sahroni. Naon ngaran mimitina? Oh iya. Sok naon? Model waterfall. Maksudnya gimana? Yang model SDLC yang waterfall. Yang waterfall yang model SDLC-nya, Pak. Jadi SDLC yang waterfall teh kumaha? Kumaha, Tung? Kenapa dia mah itu tadi lo bawa yang ngaladangan di dinya mah. Itu kami mau ieu we nyaraskeun ke baron. Tadi kan SDLC itu ada 3. Ada SDLC waterfall, ada SDLC prototyping sama SDLC anu katilu teh. Anu katilu tadi. Jadi bapak ge bawa poho lah ya ke bawah bodok si baron. Incremental Apa model. SD? Eta incremental. Yang ketiganya itu Nah, keunggulan. iya tah jelaskeun cing. Nih waterfall model sok jelaskeun. Tong mah Dilakukan secara bergantian. eta mah lain ngajelaskeun gitu mah maca eta mah. Ini apa? Jadi ini analisa dulu sebelum desain, ya Pak. Terus Setelah didesain, terus maju lagi ke implement. Kalau di implementasi. nggak bisa balik lagi, maksudnya Jadi artinya satu pekerjaan itu dilakukan atau dikerjakan secara bertahap. secara bertahap. Jadi kalau belum selesai analis, maka belum bisa masuk ke bagian desain, yaitu yang waterfall. Oke, Saroni terus ada ya absen tiluhur liar ningali meet mah absen tiluhur. Ahmad Kurniawan aya teh Saya Pak. Pak tadi ya seueuran Pak kamarana. bae nu eueuh mah mau di absen. Ai Tita Saya. Akmal Jamil. Saya. Iya karek video tah karek aya Akmal halo karek datang Akmal tadi sesi pertama aya teh mana Akmal halo dulu Rek masuk. Mal halo mal. tadi kamu teh asup mimi teh asup beureun udah lewat dulu Akmal Alvin si Alvin teh katingali biasana sok cerewet nya si Alvin ya Sare Pak. Saya Alia Mawardi Siti Sapaah Alia ya tidak ada Adisa Triwulansari asal ulah otak we ngelegna Alia tidak ada Anissa Triwulansari tidak ada Azmi Sania Turrahman Azmi asal ningali tadi teh Azmi teh Dede Asobur Diva si Diva tadi ayat oh coba Deva coba jelaskan model yang kedua Malawung abi teh. tong malawung matakna itu kan keur kuliah atuh naon Diva model yang kedua teh naon minimal nalulis gitu Waterfall, Bapak. anu kedua naon kedua oh prototyping teh kumaha ceritanya sok bapak bere gambarna tah Adipa kelemahanna Adipa. oh Alvin karek datang Yang prototyping teh ya, Pak. tah Yang bisa dikerjakan secara paralel, terus maksudnya paralel kumaha bisa dikerjakan secara bersamaan. salah paralel Salah, eta mah nu katiganya, Pak. nu katilu eta mah tah eta udah di share gambarna eta prototyping net not jadi prototyping mah dikerjakannya berurang-urang di satu sesi jadi selama belum selesai selama konsumennya belum oke ya terus aja muter di situ prototyping jadi dibikin adalah prototype tempelkeun dina otak Siap, Pak. Farhan Habibudin mana Farhan tidak ada tadi Akmal biar terakhir asup teh si Alvin biar karek diokekeun Alvin mana si Salvin teh Alvin Masare meureun, Pak. biar teh karek dioke karek diterima
Mau Dika Latifah teng indung napang oke kemarin. Mau Dika Latifah. Mana mau Dika ya? Apa eta mah, Pak? Oh, saya. Keluar. Out. Out coret. Mira Wulandari. Aya Mira teh tadi ningali. Mana Mira? Tapi jobnya sudah tidak Saya nyambung. termasuk deh, Pak. Oh, Ya termasuk masuk deh. deh. Muhammad Firman Firdaus. Nuju keluar Pak, iya nuju aya Prayogi. Ai jom aja ya teh. Ayat tadi Firman Firdaus. Ilham Pamungkas. Ilham Pamungkas. Mana? Saya, Pak. Muhammad Aska Mansur. Tadi ningali si Aska teh. Mana Aska? Pulang. Feedback Ngomong. kelewat. Eta yang ngomong. Ini Pak nuju di jalan. Nah, di jalan kumaha? Macam di jalan. Ampel kena di pama. Geus mame apel tanya heula. Ya Allah, Bapak apel ge henteu wani video callan. Nyantu teh payu di dieu mah atuh. Corona didenge. Guys, Aska sistem sistem teh naon? Aska, Silakan Pak. naon sistem teh? Kita pelajaran kelas semester hiji. Ada sistem tak aya di ayeuna ge. Astagfirullahaladzim, termarhatikan berarti coret teh. Apa? Guys, coret. Mutia Adenita, Astagfirullah main coret-coret we. mata mana Mutia? Tidak ada. Enggak ada. Neng Ilma Siti Sofia. Tidak ada. Oki tadi ningali aya. Mana Oki? Tah ngajeblak. Oki, ngomong. Sok naon cing caritakeun SDLC teh naon? FC ki FC. Naon SDLC teh mata perhatikeun Bapak ngomong geus sangat dipermudah gitu. Merhatikan Pak, tapi ieu deui keluar deui teh aduh. Astagfirullahaladzim tak celina tutupan dua nana teh keluar. Mau lep-lep ieu teh sinyalan Pak. Namun dua nana mah moal bisa masuk atuh Pak. Sok. Pak Ustad. Salah Baik. sahijina we tutupan mah. Dibela ku si Ustad euy. Alhamdulillah Pak Ustad. Iya pembelaan. Sok naon buru SDLC? Pokoknya nu lain ngarti, eta teu ngarti berarti lain salah nu menjelaskan berarti. Ratih Nadia, Ratih. Aya teh? Tidak ada. Rosana. Tidak ada. Sahroni, Salsa udah. Sani Awaliyah. Sani, Tadi enggak ada, Pak. Tadi teh ada, Pak. tadi teh asa ningali. Pokoknya mah Bapak asa ningali berarti diayakeun. Sani Busrol, Karim. Mana? Saya, Pak. Sinta Siti Solehah. Daya. Hadir, Pak. Sok naon mau menjelaskan apa? Naonnya nu dimengerti coba milih. Erok. Naon? Untuk nanya ke babe atau da babe mau ngartieun atuh nanya ke bapak. Bapak mah. Naon Siti Solehah? Mau ditanya atau sembarangan menjelaskan? Sembarangan. Tujuan dibuatnya SDLC buat apa, Cing? Siti Solehah. Menggunakan proyek banyak yang terlibat dalam dan mengelola kerja. Tujuan anak teh jadi ame pas ngadamel perangkat lunak teh terang bangsa kumaha cara ngadamel tata carana. Tata carana kurang tepat. 100 buat Abo. Kurang tepat. Coba Siti Nur Fauziah ditepatkan. Mana itu Siti Nur Fauziah? Enggak ada, Pak, enggak ada. Coret. Siti Halimah. Siti Halimah tidak ada. Siti Nabi. Oh, hadir sok atuh. Ini wasi kena mic. Nah, jadi tujuannya dibuat SDLC tadi Siti Solehah kurang tepat. Coba ditepatkan. Tujuannya naon? Iya ngajeblak gitu eta tinggal macanya. Tujuannya untuk mengembangkan proyek yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Gitunya, Pak. Berarti tujuannya naon? Eta mah baru definisi.
Jadi karena dalam pengembangan proyeknya banyak orang, banyak tim gitu, makalah dibutuhkan SDLC ngarah naon, ngarah kaseprit setiap pekerjaan teh gitu, kabagi-bagi intinya gitu SDLC teh. Biar gampang. Biar gampang. Iya bagian analisa saha unggul ya, kumpul ke trok gawean eta gitu. Nanti masuk ke bagian desain, saha ya desain. Baru kerjakan sesuai analisa yang dibuat oleh tim analisa gitu. Nah itu fungsinya. Ada tugasnya masing-masing gitu Pak. Iya, ada tugas masing-masing gitu kan sudah dijelaskan tadi. Siti naon eta teh Siti Halimah? Siti Nabila Ramadhani. Mana Nabila ya teh Nabila? Tidak ada. Sulis Khairunisa, Sulis. Bapak. Sok, cing naon mau ngomong apa? Sok berpendapat silakan. Jadi Dapat apa Pak? Naon wet. Dari awal teh bapak teh ngocoblak tentang naon cing sampai ke akhir teh. Tong sekian unggul nu apal teh sekian we. Sistem aja web. Hah? Yang sistem aja web Pak. Sok sistem aja. Janten pami sistem secara umum mah banyak elemen-elemen yang bekerja sama dan mencapai sampai tujuannya. Gitu sana sih Pak. Menyasanes ya gitu eta mah sistem. Terus udah segitu. Tentang SDLC apa yang diketahui Sulis Khairunisa? Belum komplit. SDLC itu singkatan dari Software Development Life Cycle. Janten itu teh siklus hidup pembangunan perangkat lunak Pak. Ya, benar. Yang tujuannya untuk Pak apa sih pengembangan proyek. pengembangan proyek. Benar. Oh ya, macam lain mah. Teddy Rusli. Mana tadi? Asa teh ningali si Teddy teh. Terakhir Wafa Arista Media. Mana Wafa? Gak ada. Ada. Oke, segitu ya. Jadi kesimpulannya Bapak simpulkan sedikit. Nih perhatikan dari kesimpulan mungkin kalian bisa masuk dan keluar di. Jadi kesimpulannya antara sistem informasi dengan RVL itu di mana RVL adalah bagian kecil dari sistem informasi. Oke. Jadi sistem informasi adalah sebuah sistem atau kumpulan bagian-bagian ya yang bekerja berinteraksi secara bersamaan untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, salah satunya media atau komponen untuk membentuk sistem informasi itu adalah software ya, karena di sistem informasi itu bukan software aja, ternyata ada hardware, ada software, ada brainware pemakai, lalu ada rule, ada aturan, terus ada behavior dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di sini Bapak menjelaskan tentang SDLC. Jadi SDLC itu inti nama adalah sebuah alat agar dalam pengerjaan satu proyek itu bisa berjalan dengan baik ya, karena banyaknya orang. Jadi step by step mulai dari analisa, desain, perancangan dan semuanya sampai testing. Oke, gitu aja kesimpulannya untuk malam ini. Nanti sambung lagi besok hari Minggu di kelas. Kalian harus tepat waktu ya. Kita masuk jam 8. Ini untuk mata kuliah desain apa itu ada visual, pemrogram visual itu kan belum pernah disampaikan karena waktunya kan cukup. Jadi mau ngejar mata kuliahnya kumaha susah. Jadi masuk mulai jam 8 ya, mau kesiangan. Jam 8 malahan jadwalnya kan jam 7.30 kan dina jadwal nama. Bapak mah enggak apa-apa jam 8 udah teh ada di sana. Oke. Segitu dulu. Ada yang ditanyakan ada? Naon? Ai si Ilham asasan lain si Ilham itu asasan katanya tadi teh absen teh si lain. Besok dari lebat. Ilham Firmansa bener cari absen. Tuh, mata sok rek ngomong naon lain udut. Besok. Ya besok daring tahu lebet, Pak. Besok daring Pak lebet. Masuk atau besok Minggu mah tuh dari mah ayeuna hungkul. Mana si Itang rek absen mah kudu ngomong lah mun di absen. Kela hiji deui perhatikan Itang mau ngomong naon. Jadi ya kita
Di sini kita ngopi bareng ya guys. Ontoh ini. Sebelum masuk kita ngopi dulu ya. Guys, coret. Guys, gitu kesimpulannya. Ada yang ditanyakan silakan. Terakhir. Ngopi dulu. Sudah jam 9:30. Oke, gitu aja kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Udah betul, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Udah, jadi pertemuannya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa berempat. Amin ya Allah, amin. Untuk umum ya, ini karena di share di YouTube juga bagi teman-teman yang di YouTube, kalian mudah-mudahan bisa belajar bersama dengan saya di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mana langsung? MC ayo guys. Ini yang ketinggalan ayah di YouTube ya videonya. Sok